Kapan seorang perempuan berada di titik terendah dalam hidup? Ketika cintanya dicampakkan hingga melihat suami bermain cinta dengan wanita lain. Ketika harus berbagi hasil kerja keras pada suami yang telah hancurkan hidup dan nodai pernikahan? Pada Dylan Janiar, semua jawabannya bisa diperoleh. Derita yang ditanggung sang selebgram bertubi-tubi. Rumah tangga hancur, mental terpukul, kini ia pun harus kehilangan materi. Lantas, inikah yang membuat Dylan Janiar murka hingga mempermalukan Safno sang mantan suami di publik? Beranjak dari kasus Dylan, seperti apa derita yang ditanggung Nikita Mirzani ketika masa tahanan di sel tahanan Polda Metro Jaya ditambah hari lagi? Benarkah Nikita kian nelangsa terkungkung di tahanan? Lantas, bagaimana pula ekspresi bahagia Reza Gladys yang rayakan ulang tahun suami dengan bahagia, sementara Nikita nelangsa di penjara? Beralih ke kasus lain, seperti apa kasus dugaan penggelapan dana donasi yang membawa Ustadz Zaki Mirza melayangkan somasi hingga berniat melaporkan Ketua Panitia Safari Dakwah ke pihak berwajib, dan bagaimana juga potret bengkel modifikasi motor 3 roda yang viral karena memberi kesempatan bagi difabel untuk meraih harapan hidup kembali. Pemirsa, inilah Insert Investigasi. Kamu udah ngerusak mentalku, ngerusak masa depanku ya. Jadi nggak ada lain selain kebencian dan kemarahan. Dan apapun Safno, apapun akan kulakukan untuk membuat kamu merasakan kemarahanku dan kekecewaanku yang nggak tahu sampai kapan. Jadi kamu jangan banyak bacot. Safno Fiar Triadi alias Safno, mantan suami dengan citra hancur lebur yang habis diungkap Dylan Janiar. Aib Safno dibongkar sang selebgram. Ia disebut suami dengan peran yang tertukar, di mana Dylan ambil peran sebagai tulang punggung keluarga, sementara Safno duduk manis hanya nikmati hasil jerih payah. Tak cukup di situ, citra Safno kian terpuruk ketika semua borok pengkhianatan dibongkar Dylan secara gamblang. Dari sanalah terungkap fakta bahwa Safno tidak hanya sekali berkhianat. Ia diduga bermain api di belakang Dylan dengan menjalin hubungan terlarang lebih dari 10 kali. Dan yang amat membuat Dylan benar-benar terbakar amarah, Ternyata nggak cuma satu orang, 10 lebih kalau sekarang ya, sampai sekarang yang udah kamu udah dapat bukti. Iya, yang udah dapat tes. Iya, awalnya kan keluarga aku kayak masih mau mediasi dan awalnya aku mau keep cerita ini gitu kan. Aku juga malu gitu kan, dengan bukan malu apa-apanya ya, tapi malu selama ini aku kontennya sebucin itu sama dia, dan dia ternyata di Jogja udah terkenal, ketemu sama banyak cewek, dia kayak lempar ke mukaku. Dan kamu nggak tahu sama sekali? Nggak tahu sama sekali gitu. Dia ketemu sama cewek-cewek itu berganti-ganti dan ceweknya nggak milih-milih. isu perselingkuhan Safno dengan banyak wanita ini terungkap ketika banyak laporan yang masuk ke sosial media Dylan Janiar. Awalnya, ia mencoba untuk tetap percaya pada suaminya. Namun melihat begitu banyak aduan yang masuk, akhirnya Dylan mencoba untuk mendengar pengakuan langsung dari para wanita yang diduga berhubungan dengan Safno. Namun yang mengguncang batin Dylan, salah seorang korban mengaku berhubungan dengan Safno sejak bulan Februari tahun 2023, di mana pernikahan Safno dan Dylan baru berusia 1 bulan. Tak sampai di situ, dari pengakuan wanita tersebut terungkap pula bahwa Safno tega bermain api dengan wanita lain saat kondisi Dylan tengah hamil. Aku nggak pernah salahin ceweknya ya, aku nggak pernah, sedikit pun nggak pernah aku salahin ceweknya. Karena bahkan cewek-cewek ini mereka rela ya ngadu ke aku, Kak, sebenarnya aku udah diajak ketemu, ada beberapa yang diajak segala macam sama si Saf ini. Terus tapi aku nggak berani lapor kakak karena pada saat itu kakak hamil gitu. Jadi dia banyak banget melakukan pada saat aku hamil. Satu persatu isu perselingkuhan terbongkar, namun Safno membantah. Walaupun sudah tertangkap basah, Safno masih tetap merasa tidak duakan Dylan. Namun, setelah fakta dan bukti-bukti dibeberkan secara gamblang, Safno akhirnya tak bisa mengelak. Ia mengakui telah duakan cinta Dylan dan bahkan telah menodai kesucian pernikahan mereka. Kamu kalau udah salah, nggak usah pakai tapi gitu. Aku minta maaf tapi, aku minta maaf kalau, aku minta maaf jika. Apa sih gitu loh? Kamu tuh bener-bener sama aja, cukup jadi dan terima itu gitu. Nggak usah ini itu segala macam gitu. Harusnya kamu inget selama ini aku kayak gimana, aku sebaik apa sama kamu, dan kamu pasti nggak akan nyangka kan kalau aku ternyata bisa sejahat ini sama kamu. Isu perselingkuhan boleh saja terbongkar ke publik, tapi penyebab utama keretakan hubungan Safno dan Dylan masih menjadi tanda tanya. Untuk itulah, tim Insert Investigasi pun mencoba cross-check secara langsung dengan mendatangi kediaman orang tua Dylan di Bantul, Yogyakarta.
Dari sanalah terungkap bahwa awal mula polemik ini mencuat dipicu oleh sebuah pertengkaran besar antara Dilan dan Safno yang langsung disaksikan oleh karyawannya. Jadi waktu awal banget memang bukan perselingkuhan Kak. Dan itu kejadiannya ya aku lihat sendiri gitu permasalahannya apa. Ya cuma berantem aja sih karena ego sih Kak. Karena waktu itu malam-malam dari podcast Semarang sebenarnya. Kalau Mbak Dilan waktu itu salah sebut Solo. Terus emang dari Semarang pulang. Terus Mbak Dilan pengen lihat nih rumah barunya dan cara buka gerbangnya tuh gimana, karena gerbangnya tuh kayu gitu loh Kak, gerbang lama. Terus cuma pengen lihat aja. Terus Mas Safnya nggak mau, nggak dibolehin. Terus ya Mbak Dilan cuma bilang ke arep gue gitu. Nah tapi aku posisi di mobil. Terus ya mereka berantem di mobilnya sih. Terus ya Mas Saf bilang kayak gitu. Terus Mbak Dilan minta ulangin karena beneran gak kamu ngomong kayak gitu ke aku gitu. Terus ya diulang Kak ngomong gitu lagi. Terus di depan aku juga shock dikit lah, shock berat karena ya seorang Mas Saf yang di depan orang-orang tuh baik gitu, tapi kok ngatain di depan aku gitu. Terus mungkin Mbak Dilannya kan kecewa banget lah sama Mas Saf. Sungguh mengejutkan melihat Safno tiba-tiba berlaku kasar hingga tega melontarkan kata sekeji itu. Padahal di depan kamera, Safno selalu posisikan diri sebagai suami pengertian. Sementara Dilan dengan tingkah perasaan cintanya kerap bertingkah manja dan sayang pada sang suami. Saking sayangnya, Dilan akui sebucin itu dia pada Safno. Bahkan di mata orang-orang terdekat, mereka ibarat pasangan muda ideal dan sempurna. Tapi siapa yang menyangka, dibalik tingkah baik Safno, sikapnya bermain api di belakang sang istri sungguh amat menyakiti Dilan, tidak hanya secara fisik, tapi juga mental dan psikis. Nah kamu waktu pacaran nggak tahu? Nggak tahu, sama sekali nggak tahu Bunda. Antara kamu polos atau kamu nggak mau tahu, apa kamu memang sebodoh itu? Iya, aku sebodoh itu, aku berusaha sepercaya itu sama dia. Sepercaya itu. Iya benar. Dan itu salah loh, aku udah selalu bilang sama semua orang kayak itulah salah satu kesalahan terfatalku gitu. Untuk menutup semua insting-insting. Dan aku berusaha percaya sama dia. Dan aku lebih percaya dia daripada percaya sama aku sendiri gitu. Ya aku tahu sendiri Mas Saf tuh emang baik banget Mbak. Kesemuanya tuh baik gitu. Terus jadi mungkin manipulatifnya kayak gitu ya kayak. Dan gak ada gelagat-gelagat kayak playboy itu gak ada sama sekali gitu. Jadi aku juga kaget. Sungguh nelangsa nasib Dilan Chaniar. Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Sudah dihianati, diselingkuhi berkali-kali, harus pula alami dugaan pemerasan. Safno tiba-tiba minta harta gono gini dengan nominal yang cukup fantastis. Dari 3 miliar rupiah yang diminta, Safno akhirnya berusaha negosiasi hingga akhirnya Dilan sepakat memberikan uang 800 juta rupiah. Meski berat, Dilan tak punya pilihan lain selain menaati hukum yang berlaku. Asik, Jaya. Kira-kira buat apa ya? Se-Indonesia ya, sama Safno. Ini bunganya bunga semuanya apa yang cuma ya, jadi yang tersisa di situ iya, 800 betul Bu. Oh, 800. Nah, yang Saf buat Saf 800 juta. Jadi sini totalnya 268 ya. itu di SOP aja ya. Iya, dia memang minta segitu. Awalnya dia minta 3M. Awalnya minta 3M. Aku bilang nggak usah ngomong M sama aku ya. Dengan segala kan yang terjadi ini, nggak usah ngomong M lagi gitu. Kamu ku kasih duit, tetap ku bagi jatahmu. Nggak usah MM gitu. Putusan pengadilan udah keluar. Belum, masih di ini. Hak asuh anak nanti minta ke siapa? Ke kamu. Ke aku jelas. Berarti yang menggugat perceraian kamu? Iya. Kalau Mbak Dilan sih harapannya pengen cepet selesai ya Kak. Karena kan dengan hal ini juga Mbak Dilan kan emang jadwalnya padat banget Kak. Harus mikirin ini itu kan kasihan Kak. Tubuhnya juga butuh istirahat. Butuh ya quality time sendiri, me time untuk reflekin diri. Biar nggak terlalu kepikiran, bebannya berat gitu loh Kak. Masa tahanan Nikita Mirzani ditambah lagi menjadi 30 hari. Bagaimana kisah selengkapnya? Saksikan sesaat lagi hanya di Insert Investigasi.